Ada dokter Islami. Jadi pasti teman-teman udah pada tahu karena udah pernah juga dokter Islami bawain Zoom, bawain materi. Jadi hari ini beliau juga akan bantu kita untuk belajar bareng lagi, ya kan? Jadi kita akan dapat ilmu-ilmu baru, wawasan baru tentang produk. Dan hari ini temanya itu mungkin sepele sih kayak teman-teman mikirnya gitu kan. Jadi kayak cuman usus kotor. Usus kotor mah sepele lah, nggak bisa bikin apa-apa. Paling usus kotor cuman sembelit, ya kan? Susah susah BAB dan lain-lain. Tapi ya kita perhatian lagi karena penyebab utama beberapa penyakit-penyakit yang lumayan berat di Indonesia bahkan di dunia itu berawal dari pencernaan yang sangat buruk. Jadi gimana? Mau tahu lebih lengkapnya mungkin apa sih, kenapa sih usus kotor ini gimana, saya harus kayak gimana? Apakah dengan cukup dengan makanan sehat aja atau gimana? Langsung aja teman-teman, ini sudah hadir dokter Islaminya. Selamat sore dokter. Selamat sore semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam konnichiwa. Ya. Oke dok, jadi tadi kalau intermezzo dari saya tentang usus kotor, mungkin ada nggak sih dok, maksudnya kayak penjelasan yang lebih ilmiah sedikit gitu loh, kan kalau saya kan kayak awam gitu ya. Kenapa usus kotor itu nggak boleh kita pandang sepele? Kenapa usus kotor itu nggak sebatas hanya cuman susah BAB aja? Ya, baik Mas Angga, tadi udah sempat disinggung ya. Mungkin saya tekankan lagi ya, bahkan hampir seluruh penyakit itu berasal dari pencernaan, dari usus kita. Jadi hampir semuanya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menjaga mulut, nggak bisa menjaga usus kita, ya otomatis kita rentan terhadap seluruh penyakit yang ada, baik penyakit infeksi, kemudian gangguan pencernaan tentunya, kemudian autoimun, bahkan kanker. Semuanya penyakit degeneratif yang metabolik juga disebabkan oleh pencernaan yang salah, makanan yang salah, di mana luar biasa ini. Sebenarnya kalau mau dibahas untuk pencernaan ini 1 bulan nggak selesai Mas Angga, tapi insya Allah saya terangkan seawam mungkin, sesimpel mungkin. Nanti mungkin kalau misalnya ada beberapa penyakit yang khusus nanti akan spesifik dibahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin awalan yang baik untuk kita belajar sama-sama, dan tentunya insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari presentasi ini dan juga menambah hasanah keilmuan medis buat kawan-kawan semua yang hadir di sini. Mungkin itu Mas Angga introduction-nya. Oke kalau gitu, mungkin itu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya diadain kayak begini nih biar teman-teman juga tahu, biar teman-teman juga mungkin bisa bantu jelasin ke timnya, bisa bantu jelasin ke prospekan baru juga ya kan. Ini semakan sebenarnya kita lagi ngisi amunisi ya. Kita belajar bareng, kita ada seminar bareng, apalagi ini speakernya seorang dokter, jadi teman-teman bisa belajar banyak. Jadi nanti teman-teman juga kalau ditanya mungkin kan kita nggak ada yang tahu ya, namanya member kan ada beberapa banyak gaya gitu loh. Maksudnya ntar ada yang ternyata kritis di produk ya teman-teman juga bisa bantu jawab gitu loh seadanya kan sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Jadi disimak teman-teman acara ini dan mungkin kalau yang tim-timnya atau yang prospekannya mau hadir juga boleh silakan, masih belum terlambat karena baru dimulai. Silakan kalau gitu Dokter Islami untuk memulai materi. Monggo dok. Baik Mas Angga, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita diberi nikmat yang luar biasa ya, kesehatan ya, kemudian dikasih acara yang sangat luar biasa yang diakomodir oleh AFC, manfaatnya banyak buat kita ya. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat semua, baik untuk kesehatan kita maupun dan hasanah ilmu buat kita semua. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur ya diizinkan dipertemukan oleh keluarga besar AFC, karena memang yang saya rasakan kesehatan saya jauh lebih meningkat, kemudian saya pun terpacu juga untuk belajar, karena dengan saya belajar dan mencintai diri saya, kenapa kalau misalnya saya mencintai diri saya bisa memberikan kebaikan ya, bisa bersinar ya
urip itu urup, kalau misalnya bahasa Jawanya urip, hidup itu menyala ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dengan bantuan AFC ini ya. Dan alhamdulillah banyak yang sudah terbantu, walaupun nggak dengan saya langsung, mungkin dengan acara ini mudah-mudahan makin banyak orang yang sakit, makin banyak orang yang membutuhkan kesehatan bisa terbantu. Mungkin izin saya share terkait slide saya ya. Silakan dok. Oh, oke, terima kasih kawan-kawan ya. Tadi sempat disebut oleh moderator ya, Mas Angga, di mana usus kita ini kalau misalnya kotor itu sumber penyakit. Hampir seluruh penyakit ini berasal dan bermula ya. Ini bukan disebabkan ya, berasal dan bermula. Titik awalnya itu dari usus kita. Karena kita nggak bisa menjaga pola makan kita. Kemudian ada beberapa sistem yang memang di usus ini bisa mempengaruhi seluruh sistem kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Oke, perkenalkan, tak kenal maka saya, izin saya Dr. Muhammad Islami, kebetulan saya Direktur Rumah Sakit Swasta di Pekanbaru, dan ada beberapa kali menjadi direktur dapat amanah dari pemilik rumah sakit menjadi direktur di beberapa rumah sakit di Pekanbaru. Saya alumni Universitas Negeri Jember. Oke, sedikit ya terkait kenapa belajar itu penting ya, sedikit ya. Karena dengan kita belajar sebenarnya kita mencintai diri kita sendiri ya. Ini quotes kita hari ini ya. Jika ingin bahagia dan sukses, mulailah dengan mencintai diri Anda sendiri. Ya, itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencintai diri sendiri kan? Wah, kayaknya bahasanya terlalu umum nih, bingung kita. Oke, saya kasih trik-triknya ya. Yang pertama, mencintai diri sendiri adalah proses yang berharga dan terus-menerus dalam membangun hubungan yang positif dengan diri sendiri ya. Jadi kawan-kawan, dengan kita kumpul di sini, salah satunya kita itu mencintai diri sendiri ya. Yang akan saya terangkan di slide selanjutnya ya. Di mana apa-apa saja yang harus dilakukan ya. Yang pertama, menghargai diri sendiri. Harga diri Anda termasuk kelebihan dan kekurangan Anda ya. Jadi hargai baik kelebihan Anda maupun kekurangan Anda. Sadari bahwa Anda adalah individu yang berharga dan unik. Jadi kalau misalnya ini harus kita punya ya, kalau misalnya kita punya, insya Allah energi yang ada di dalam tubuh kita, energi positif yang ada di dalam tubuh kita akan terpancar ya, bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian nih ya, mungkin pesan juga buat kita semua, jadi kebahagiaan orang lain, kebahagiaan kita juga, kebahagiaan kita juga kebahagiaan orang lain. Janganlah membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan dan kehidupan yang berbeda. Buatlah perjalanan Anda seindah mungkin, sesuai keinginan Anda ya. Jadi nggak usah nengok membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian merayakan prestasi Anda, apresiasi prestasi dan pencapaian kecil maupun besar dalam hidup Anda. Ya, alhamdulillah di AFC ini kan banyak apresiasi yang diberikan kepada kawan-kawan yang sudah sukses. Nah, itu salah satunya ya, gimana cara memanage family ini, keluarga ini supaya bertumbuh dengan baik dan makin besar. Kemudian berbicara dengan baik pada diri sendiri, hindari menghakimi diri atau menggunakan bahasa negatif pada diri sendiri ya. Alihkan pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif. Yang selanjutnya, untuk mencintai diri sendiri kita harus menerima diri sepenuhnya. Terima diri Anda apa adanya, walaupun kondisi sakit, walaupun kondisi susah ya, harus kita terima. Karena kalau kita bisa menerima, kita ada luang waktu, otak kita bisa empty lagi ya, nggak penuh dengan mengeluh, tapi kita bisa menerima, kemudian kita bisa mencari solusi yang terbaik buat kehidupan kita. Ya, dan anggap
Yang selanjutnya, jaga diri Anda dengan baik. Nah ini ya, perhatikan kesehatan fisik dan mental Anda, prioritaskan tidur yang cukup, olahraga, dan makan makanan sehat untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, di sini berhubungan dengan topik kita ya. Jadi kita harus dengan menyayangi diri kita, mencintai diri kita, kita akan menjaga kesehatan kita, baik dari pola makan, olahraga, pola tidur, dan lain sebagainya. Kemudian tetapkan batas yang sehat, pelajari untuk mengatakan tidak ketika Anda perlu melindungi waktu dan energi Anda. Kemudian temukan waktu untuk diri sendiri ya. Jadi ada healing ya, boleh healing itu salah satu untuk cara kita untuk mencintai diri kita sendiri, tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Oke, yang selanjutnya, bersahabat dengan diri sendiri. Perlakukan diri Anda seolah-olah Anda bersahabat dengan diri sendiri, bersikap lembut, pengertian dan sabar pada diri sendiri, seperti Anda bersikap pada sahabat baik. Kemudian ini, lakukan hal-hal yang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Salah satunya di pertemuan kali ini ya, tantang diri Anda dengan mengembangkan keterampilan baru, melakukan sesuatu yang selalu Anda impikan. Belajar lagi, kembangkan lagi, sehingga kawan-kawan akan update, akan percaya diri, sehingga dengan kepercayaan diri kita bisa juga menciptakan peluang baru ya, kemudian menarik kawan-kawan supaya kawan-kawan nanti terbantu dengan adanya sharing ilmu yang kita punya. Kemudian kesimpulannya, mencintai diri sendiri adalah sebuah perjalanan. Penting untuk memberi diri Anda waktu untuk tumbuh dan berkembang. Bersabarlah dengan diri sendiri dan ingat bahwa mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Itu ya kawan-kawan ya, kita sepakat untuk mencintai diri kita sendiri ya, kembangkan ilmu ya, dan jangan lihat orang lain, jangan membandingkan. Lihatlah diri kita. Kita individu yang unik, individu yang sangat berharga. Oke, masuk ke materi ya. Kawan-kawan, ada sebutannya. Usus itu merupakan otak kedua tubuh kita. Saking pentingnya usus itu, mungkin ada yang bilang hati, kan ada sakit hati. Tidak ya, bukan hati ya, tapi usus. Usus adalah otak kedua di tubuh kita. Betapa sangat pentingnya usus kita terhadap kesehatan kita, baik maupun kesehatan jasmani maupun rohani, di mana di dalam usus kita terjadi proses yang sangat kompleks dan terus-menerus. Nah, kemudian juga ada terjadi kerusakan sel usus ya, setiap waktu yang wajib diganti. Ini poin kawan-kawan yang kedua, poin ya, di mana usus, contoh ya, pada saat kita makan makanan di mulut kita, ada makanan-makanan yang mungkin kandungan asam, kemudian zat kimia, kemudian ada yang tajam ya, konturnya itu tajam, sehingga kita senantiasa terjadi kerusakan pada sel di mulut kita. Nah, kalau misalnya sel mulut kita dengan kondisi kita yang nggak bagus, sel tersebut akan mati dan tidak bisa diganti. Nah, maka jadi sariawan. Itu dari di mulut saja tuh. Kita terjadi kerusakan setiap hari ya. Mungkin sikat gigi, mungkin kita terlambat sikat gigi buru-buru. Ada luka. Kalau misalnya tubuh kita bagus, tubuh kita sehat, ya, sel yang rusak tadi akan segera diganti. Ini di mulut saja, apalagi yang di bawah, di esofagus, lambung. Bahkan lambung itu salah satu tempat yang paling berbahaya ya, karena sangat asam ya, asam untuk mencerna, apalagi kalau kawan-kawan makannya buru-buru, tidak dikunyah, langsung ditelan saja. Konturnya itu masih padat ya, konturnya masih besar, sehingga lambung butuh proses, butuh asam yang lebih lama untuk mencerna makanan. Jadi salah satu poin kita yaitu kerusakan di dalam pencernaan tuh setiap saat. Jadi kita harus menjaga tubuh kita sehingga sel-sel yang ada di pencernaan kita langsung bisa diganti. Ya, dan juga menghindari kerusakan-kerusakan yang menyebabkan sel ini, sel pencernaan kita menjadi buruk. Dimana kita tahu ya pentingnya tadi ya, karena usus ini bisa berefek secara menyeluruh di tubuh kita. Nanti saya akan terangkan kenapa kok bisa berefek ke seluruh tubuh. Ya. Nah, jadi
dari efek menyeluruh itu berawal dari pencernaan ya. Dari pencernaan bisa mempengaruhi otak kita, ya, kemudian psikologi kita, sistem imun kita, dan seluruh organ dan metabolisme di tubuh kita bisa dipengaruhi oleh sistem pencernaan. Jadi luar biasa ini peran dari usus kita ya, melawan bakteri, mencerna makanan, melindungi tubuh kita, sistem imun, dan lain sebagainya, sangat banyak. Kemudian ada beberapa zat-zat yang diserap nggak bagus, dinetralkan dulu, kemudian kalau misalnya penetralannya kurang, detoksnya kurang, bisa merusak organ-organ yang lainnya. Semua berawal dari usus kita. Oke, kita tahu ya, problem di era modern kita saat ini, kita sering makan fast food, kemudian banyak makanan-makanan yang memiliki bahan pengawet, kemudian makanan-makanan yang tidak higienis, kotor, dan lain sebagainya itu di era modern saat ini sangat banyak. Jadi nggak kayak zaman dulu, yang mungkin zaman dulu banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kita saja mungkin bisa dihitung ya untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan ya untuk saat ini, karena butuh cepat dan sebagainya ya. Apalagi makanan-makanan yang beredar di sekitar kita merupakan makanan yang fast food semua ya. Jadi problem di dunia saat ini yaitu unhealthy eating ya, makanan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, high tension, di mana kerja, tekanan mental, tekanan pekerjaan, tekanan hidup itu juga sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita sehari-hari di era modern ini. Nah, yang selanjutnya karena tekanan, karena unhealthy eating juga bisa menyebabkan irregular sleeping pattern. Ya, jadi pola tidur kita terganggu. Di samping makanan atau stres merubah pola tidur kita, dan dengan pola tidur yang salah juga akan mempengaruhi balik. Jadi kayak lingkaran setan yang saling merusak. Jadi kalau misalnya kita tidur nggak bagus, pola tidur kita salah, jadi sel-sel akan gampang rusak, regenerasi juga nggak terjadi. Itu luar biasa peranan dari pencernaan ya, salah satunya ya. Jadi di mana dengan pentingnya pola tidur tadi, kita harus bisa menjaga pencernaan kita. Nah, yang selanjutnya kita jarang mengkonsumsi nutrisi dan olahraga. Ini juga sangat penting ya, di mana mungkin sedikit terkait nutrisi nanti akan kita bahas. Yang saya bahas mungkin olahraga. Nah, olahraga kawan-kawan, kita tahu ya, di dalam salah satu fungsi dari olahraga ya, di samping nanti memperbaiki mobilitas usus, kemudian ada enzim-enzim atau hormon yang keluar pada saat enzim-enzim yang di usus keluar pada saat kita olahraga ya. Olahraga juga kawan-kawan bisa mengaktifkan ya, membantu melancarkan aliran darah dan mengaktifkan natural killer cell yang ada di dalam tubuh kita. Di mana natural killer cell yang ada di dalam tubuh kita itu dia manja ya. Dia manja, udah sedikit manja, dia sering nempel di pembuluh darah. Ya, kalau misalnya kita nggak olahraga, jadi natural killer cell kita itu sedikit, nggak diproduksi karena tertimbun ya di pembuluh darah. Kalau kita olahraga, dia akan mengalir, mencari tumor-tumor, kanker-kanker yang ada di dalam tubuh kita sedini mungkin, supaya nanti dihancurkan. Di samping NK cell juga membantu untuk sistem imun yang lain ya, yang seperti disampaikan Dr. Trevano kemarin, NK cell sangat bagus untuk sistem kekebalan tubuh kita, untuk kanker, tumor, dan mikroorganisme yang patogen buat tubuh kita. Oke, jadi efeknya apa saja dari tempat tadi, kemudian pola makan yang salah, kemudian usus yang nggak bagus, jadi dia akan memberikan impact negatif kepada otak, kepada jantung, kepada sistem imun, bahkan hormon. Ya, aktivitas hormon juga bisa terganggu kalau kita pola makan yang salah, usus kita nggak kita jaga. Dan terakhirnya juga dengan usus kita nggak jaga, terjadi obesitas, terjadi gangguan proporsi antara bakteri baik sama bakteri buruk, sehingga obesitas, sehingga penyerapan nutrisi juga akan terganggu. Dan berakibat juga makin memburuk kondisi kesehatan kita. Ya, itu luar biasa. Dari situ aja kawan-kawan bisa membayangkan ya bagaimana pentingnya usus kita. Oke, jadi tujuan tadi ya, di mana
kita menjaga dan mengetahui sejak dini usus kita itu sedang menangis, sedang minta bantuan ke kita. Kalau kita acuh, nanti akan rusak sel usus kita ya. Jadi yang pertama ya, apa sih gejala-gejala yang timbul, gejala umum yang timbul kalau usus kita sebenarnya ada masalah. Yang pertama adalah sakit perut ya. Sakit perut banyak sekali ya, bisa ada gas ya, timbul bloating atau kembung ya. Kemudian bisa terjadi buang air besarnya melambat. Normalnya kita harus buang air besar tuh seminggu ya, paling lambat seminggu sudah harus buang air besar, ini melambat ya. Dan tergantung dari usia juga ya. Semakin lama usia, semakin tua usia kita, terjadi juga pelemahan kontraksi dari usus ya, sehingga terjadi perlambatan pergerakan usus. Jadi konstipasi atau buang air besarnya lambat juga bisa dideteksi bahwasanya sebenarnya usus kita bermasalah. Kemudian diare ya. Nah, dan macam-macam ya, mungkin yang umum saja. Yang gejala yang ringan, yang umum, yang kawan-kawan bisa dideteksi ya, yaitu bergas ya, kadang-kadang bersendawa, gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada masalah. Kemudian kembung, kita tepuk-tepuk perut kita, kok kembung ya. Nah, itu sudah ada masalah di usus kita. Kemudian buang air besarnya lambat sama diare. Oke. Yang selanjutnya yaitu yang ringan. Yang selanjutnya yang lebih spesifik sedikit ya, terjadi nyeri dada atau heartburn. Ini sering ya kawan-kawan lihat pada gangguan-gangguan dari asam lambung ya, dari MAH, dari dispepsia, dari gastritis ya. Di mana kalau misalnya gastritis tidak ditangani dengan baik, atau salah satunya contohnya yang sering kita lakukan sehari-hari ya, kita makan ya, kalau dalam Islam itu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu kenapa? Ini salah satu kaitannya. Di mana kalau saya tinggal di Pekanbaru ya, ya alhamdulillah makanannya enak-enak ya. Makanan Padang tuh luar biasa, minyaknya itu sangat menggoda. Dan nasinya, kalau saya beli nasi bungkus itu, nasinya itu sangat banyak sekali. Kalau saya di Jawa, waduh, ini nggak mungkin bisa habis. Tapi setelah saya makan dengan berminyak, karena minyak itu akan merangsang nafsu makan kita, nggak terasa akan habis. Semuanya habis, wah habis. Nah, disitulah salah satu masalah. Kenapa? Dengan makan yang banyak, kayak kita atau kekenyangan, itu lambung akan tertarik, ya, terdilatasi secara maksimal, sehingga katup yang ada antara esofagus, kerongkongan, sama lambung itu gampang terbuka. Ditambah makanan yang berlemak yang membutuhkan gas yang tinggi ya, untuk mencernanya makin padat, makin tekanan di lambung akan tinggi. Di samping itu juga kita kurang olahraga, kemudian nggak mengunyah, makannya nggak dikunyah, langsung ditelan saja. Itu luar biasa beban dari lambung ya. Sehingga kalau misalnya lama-kelamaan itu terjadi terus-menerus, ada katup yang menjaga supaya makanan tidak naik ke atas lagi, itu bisa terganggu, bisa terbuka. Nah, salah satunya kalau misalnya itu terbuka, asam naik, maka ada gejala nyeri dada atau heartburn. Ya. Mungkin ini sedikit video kawan-kawan, mohon perhatikan sedikit ya. Ini mekanisme kalau kita salah makan yang berakibat pada lambung kita. Nah, di sini kawan-kawan ada katup ya, yang menjaga makanan akan tetap tertutup, nggak bisa naik ke atas dari lambung kembali ke atas. Nah, masuk dia akan tertutup. Nah, kemudian dicerna ya, makanan akan dicampur oleh asam dan dicerna. Nah, ini dia, jika katup ini tidak tertutup sempurna, asam akan bisa naik ke atas. Ya, kita bersendawa. Ya, nah di sini lambung, di mana tidak ada pertahanan sekuat dari lambung, akan terjadi peradangan, akan merusak. Nah, inilah yang menyebabkan gejala
heartburn, ya, nyeri dada karena asam yang naik ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah sering mendapatkan gejala heartburn dan dalam seminggu bisa 3 kali, itu sudah parah dan bisa dibilang suatu penyakit ya, atau bisa kita bilang GERD, GERD. Nah, ini dia GERD. Nah, di mana lambung esofagus kita terjadi peradangan, merah, rusak. Nah, kalau misalnya ini tidak diregenerasi dengan baik, maka sel regenerasinya jadi sel yang tidak bermanfaat, dindingnya menjadi tebal. Nah, sehingga bisa menyebabkan asam mudah keluar, bisa juga kalau misalnya asamnya naik ke atas, gasnya naik ke atas, terhirup paru-paru, bisa menyebabkan asma, kemudian gagal maaf ya, yang parahnya terjadi pneumonia, peradangan pada paru. Nah, ini selnya kalau misalnya kita tidak terjadi kerusakan dan tidak terganti, ini selnya tebal. Nah, ini sebenarnya sel yang harusnya sel ini yang banyak. Tapi kalau selnya yang ini banyak, maka terjadi kekakuan di esofagus, jadi kita bisa nafsu makan bisa kita turun, makan nggak mau ya, salah satunya penyebabnya. Nah, ini salah satu penyebabnya kalau misalnya kita tidak obati, bisa terjadi hernia esofagus, hernia lambung ya, hernia di mana lambung naik ke atas. Nah, ini bisa gampang pecah, bisa menyebabkan kematian. Ya, permasalahan menelan ya, di mana tadi esofagusnya menebal, bau juga, nafasnya bau juga ya, bau asam. Oke, itu ya. Jadi dari situ saja kawan-kawan, dari gejala yang didapatkan ada 2 tadi ya, 2 utamanya. Untuk heartburn itu sangat parah ya. Jadi kita harus menjaga pola makan kita supaya kita tidak terjadi hal-hal yang seperti di video ini ya. Oke, yang selanjutnya gejala apa tanda apa lagi kalau misalnya kita ada gangguan pencernaan, yaitu terjadi perubahan berat badan, bisa gemuk juga bisa kurus ya. Dimana kalau misalnya kita hitung mungkin dalam beberapa minggu berat badan kita kok terjadi perubahan yang signifikan. Nah, ingat, kemungkinan pencernaan kita akan terganggu, pencernaan kita sedang bermasalah. Jadi tolong diperhatikan. Ya, pencernaan kita tolong diperhatikan. Pencernaan sedang menangis. Nah, kenapa berat badan ini berpengaruh ya terkait dengan pencernaan ya, di mana berat badan mempengaruhi absorpsi dari pencernaan dengan beberapa cara ya, terutama terkait dengan penyerapan nutrisi dan kesehatan sistem pencernaan. Ya, yang pertama penyerapan nutrisi ya. Orang dengan berat badan yang lebih tinggi mungkin memiliki resiko penyerapan nutrisi yang buruk karena makanan harus diproses oleh tubuh yang lebih besar ya, lemak dan tekanan-tekanan di perut, lambungnya juga tertekan oleh lemak yang ada di perut kita ya. Jadi akan juga mempengaruhi dari sistem pencernaan kita. Jadi kawan-kawan yang sudah memiliki obesitas, mau didengarkan, berubahlah untuk mencintai diri sendiri, segera atur pola makan, atur kesehatan supaya kita bisa hidup lebih lama. Oke, yang selanjutnya di mana kalau perubahan berat badan bisa mempengaruhi ya, obesitas atau kelebihan berat badan mungkin memiliki masalah pencernaan seperti refleks asam ya, kemudian sindrom iritasi usus atau masalah dengan pergerakan usus, di mana orang-orang yang gemuk itu pergerakan ususnya lebih lambat dibandingkan orang-orang yang berat badannya baik, ya, berat badannya normal. Hingga kalau misalnya terjadi masalah gangguan pergerakan usus, terjadi juga kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi akan turun. Ya, jadi bahaya ya untuk kawan-kawan yang mungkin obesitas atau nanti kita bertemu dengan orang-orang yang obesitas, segera diedukasi ya, karena berbahaya untuk diri mereka. Kemudian dengan berat badan yang lebih terjadi
resistensi insulin, di mana sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakan glukosa dengan efisien dan mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh sel-sel. Ya, orang gemuk banyak masalahnya. Kemudian orang gemuk juga dapat menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh, termasuk dalam sistem pencernaan. Ya, peradangan dapat mengganggu fungsi usus dan menurunkan penyerapan nutrisi. Nah, salah satu lagi ini ya peran aktif ya dari mikrobiota usus ya, atau kita bisa singkat namanya probiotik ya, di mana keseimbangan mikrobiota usus yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di usus juga dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Obesitas dapat berhubungan dengan perubahan komposisi mikrobiota usus yang dapat mempengaruhi efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi ya. Jadi kalau orang gemuk cenderung ya probiotik di dalam tubuhnya, di dalam ususnya itu lebih sedikit, jadi gampang sakit ya. Oke, untuk kesimpulan untuk berat badan ya, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi yang optimal, penting untuk menjaga berat badan yang sehat melalui pola makan seimbang dan gaya hidup aktif. Penting juga untuk mengatasi masalah pencernaan, misalnya tadi seperti reflux ya, segera hubungi dokter ya. Kemudian mungkin berdiskusi dengan tenaga kesehatan ya, atau nanti kawan-kawan yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya ada reflux, jadi kawan kan nggak langsung sampaikan usus Anda bermasalah, harus segera diperbaiki. Ya, kalau nggak diperbaiki akan sangat berbahaya dan akan mempengaruhi segala aktivitas atau metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Oke, yang kedua, ya Mas, yang keempat ya, gejala dari 7, untuk yang keempat adalah sleep disorder ya, gangguan tidur. Di mana kalau misalnya orang-orang yang memiliki gangguan pencernaan akan terjadi sleep disorder ya, di mana orang terjadi gangguan pencernaan, terjadi gangguan sleep, gangguan tidur juga akan mempengaruhi juga kesehatan dari usus kita. Jadi kalau misalnya usus sudah terjadi gangguan tidur, itu kayak lingkaran setan. Jadi harus diputus secepat mungkin. Jangan sampai usus nggak bisa tidur, asamnya meningkat, itu makin lama makin rusak di usus kita. Ya. Karena memang sejatinya di usus itu ada beberapa hormon yang mempengaruhi tidur. Dimana kalau misalnya contoh ya, ada pameo di kita ya, ada anekdot. Habis makan kita kok terasa ngantuk ya. Nah ini penjelasannya ya, nanti akan saya jelaskan. Habis makan kok terasa ngantuk. Nah ada satu hormon yang di dalam usus diproduksi. Nah itu keluar ditangkap otak sehingga kita mengantuk, kawan-kawan. Ya. Kalau berlebihan juga nggak bagus ya. Jadi gangguan kalau bermasalah, apalagi usus kita bermasalah, terjadi gangguan pola tidur. Penyebabnya adalah yaitu pencernaan memiliki pengaruh pada produksi melatonin, ya, terutama melalui saluran cerna dan mikrobiota usus. Ya, jadi probiotik juga kawan-kawan, probiotik kalau misalnya jumlahnya kurang, jumlahnya sedikit juga bisa mempengaruhi pola tidur kita. Ya, di mana melatonin ini diproduksi ya, dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, yang salah satunya asam amino esensial. Alhamdulillah kalau kawan-kawan teliti membaca ingredient kita yang di SOP Subarasi, di situ ada triptofan, asam amino. Ya, di mana triptofan ini salah satu asam amino yang ditemukan dalam makanan, ya, yang normalnya ada di kalkun, susu, telur, dan biji-bijian. Ketika makanan mengandung triptofan dicerna, asam amino ini akan dipecah dan diserap oleh tubuh, termasuk ke dalam aliran darah. Kemudian triptofan akan menjadi prekursor dalam pembentukan melatonin di kelenjar pineal otak. Ya, jadi kalau misalnya kita kurang makan asam amino triptofan, ya, kita akan salah satunya terjadi gangguan tidur ya kawan-kawan, dan ini penting untuk kesehatan kita terkait pola tidur kita. Kalau pola tidur kita bermasalah, regenerasi sel akan terganggu dan banyak yang lainnya masalahnya. Oke, nah yang selanjutnya gangguan tidur, produksi melatonin ini dipengaruhi oleh mikrobiota usus ya, di mana mikrobiota usus
adalah kumpulan mikroorganisme hidup di dalam usus dan yang penting dalam kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Ya, beberapa jenis bakteri usus tertentu dapat mempengaruhi produksi melatonin. Beberapa bakteri usus misalnya dapat meningkatkan produksi melatonin dengan mengubah triptofan menjadi senyawa lain yang lebih mudah diubah menjadi melatonin. Nah, jadi pentingnya probiotik di dalam asupan nutrisi kita ini salah satunya ya, untuk menjaga pola tidur yang baik. Nah, yang selanjutnya pengaruh pencernaan ya pada kualitas tidur, di mana kesehatan pencernaan yang buruk seperti masalah pencernaan atau gangguan usus tadi ya kayak konstipasi, kemudian diare, kemudian tadi ada gastritis, ada GERD, itu bisa langsung berakibat mengganggu pola tidur dan kualitas tidur kita. Nah, tidur yang tidak mencukupi atau tidak nyenyak dapat mempengaruhi regulasi produksi melatonin. Nah, ini berkali-kali usus yang nggak bagus menyebabkan pola tidur yang salah juga berpengaruh terhadap produksi melatonin. Jadi lingkaran setan yang harus kita putus. Oleh karena itu menjaga kesehatan pencernaan dan pola makan sehat, mengkonsumsi makan yang kaya akan triptofan, serta menjaga keseimbangan mikrobiota usus dapat mendukung produksi melatonin yang baik dan membantu meningkatkan kualitas tidur. Ya, penting juga untuk memperhatikan pola tidur yang teratur dan mengatasi masalah tidur jika ada. Karena tidur yang baik dan teratur juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormon, termasuk melatonin. Oke. Apalagi gejala-gejala yang kita temukan, gejala awal atau tanda awal, kalau misalnya usus kita bermasalah, yang kelima adalah fatigue atau mudah lelah. Ya, kawan-kawan mungkin program lelah, kemungkinan satu penyebabnya adalah di pencernaan Anda, di mana nanti ada hormon ya serotonin yang diproduksi di dalam usus ya, dia akan mengontrol ya terkait masalah mood, kemudian ansietas kita, depresi, kemudian perasaan sehat ya. Di sini peran dari serotonin yang salah satunya diproduksi di usus kita. Sehingga kalau misalnya mood kita nggak bagus, kemudian ansietas, depresi dan sebagainya, kemungkinan kita terjadi kerusakan dan mudah lelah ya, salah satu gejalanya. Oke. Usus memiliki peran penting dalam produksi serotonin yang sebagian besar diproduksi di dalam sel. Ya, selnya ini ya, enterochromaffin cell yang terdapat di dinding usus, khususnya di usus halus. Serotonin yang diproduksi oleh usus halus ini disebut serotonin entrik atau serotonin usus. Oke, kita lihat fungsi dari serotonin. Produksi serotonin usus ini berperan pada beberapa fungsi penting dalam sistem pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Di mana satu, dalam pencernaan, serotonin enterik membantu mengatur gerakan usus dan kontraksi otot halus usus yang dikenal sebagai motilitas usus. Hal ini membantu mendorong makanan melalui saluran pencernaan dan memfasilitasi proses pencernaan serta penyerapan nutrisi. Ya. Yang kedua, pengaruh pada peristaltik. Ya, kalau misalnya serotonin kita berkurang, ya, jadi usus kita akan lemas, usus kita akan pergerakannya jadi nggak bisa bagus ya. Di mana usus itu salah satu otot yang nggak bisa kita kontrol, dia akan bergerak secara autonom ya, secara otomatis. Jadi salah satu hormon yang menjaga supaya pergerakannya bagus yaitu serotonin ya, di mana serotonin akan meningkatkan peristaltik yaitu gerakan gelombang berulang-ulang pada dinding usus yang membantu mendorong makanan dan limbah ke depan melalui saluran pencernaan. Kemudian, nah ini ya, serotonin juga bisa membuat regulasi rasa lapar dan kebutuhan nutrisi, di mana serotonin mempengaruhi rasa lapar dan kenyang melalui pengaruhnya pada sistem saraf dan sistem endokrin. Peran ini membantu mengatur asupan makanan dan nutrisi dalam tubuhnya. Kemudian, nah ini yang keempat ya, di mana bisa mempengaruhi mood dan emosi. Jadi tahu ya, makanya ada pameo ya, orang yang lapar itu mudah marah, ya kan? Oh, jangan disenggol nih karena dia belum makan, karena mudah marah. Nah ini ya salah satu penjelasannya, di mana
sekitar 90% serotonin dalam tubuh diproduksi di otak, tetapi serotonin enterik juga dapat berinteraksi dengan sistem saraf pusat dan mempengaruhi suasana hati dan emosi. Karena itu kondisi kesehatan usus juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental. Tuh, ya. Kalau kita nggak menjaga usus, nggak cuma sakit-sakit aja, kita bisa gampang stres, ya, gampang mood kita gampang berubah-berubah. Nah, sebesar itu pengaruh usus kita terhadap kehidupan kita. Ya, kemudian, nah ini ya, yang nggak kalah pentingnya juga, di mana serotonin enterik juga diketahui memiliki peran dalam mengatur sistem kekebalan tubuh, termasuk respon peradangan dan interaksi dengan sel-sel imun ya. Mungkin kawan-kawan kalau misalnya di medis ya, serotonin akan diaktifasi dan akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita. Jadi kesimpulannya, gangguan dalam produksi atau fungsi serotonin usus dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya, termasuk gangguan pencernaan, sindrom iritasi usus, gangguan suasana hati, kesehatan usus yang nggak baik, pola makan yang seimbang dapat membantu mendukung produksi serotonin yang optimal dan keseimbangan sistem pencernaan serta kesehatan secara keseluruhan. Jadi ya, salah satu tandanya tadi mudah lelah yang diakibatkan oleh mood, oleh penyerapan nutrisi yang nggak bagus, sehingga kita mudah lelah ya. Jadi ingat, kalau misalnya kita mudah lelah atau keluarga atau relasi kita atau di sekitar kita nampak lelah, kemungkinan ada gangguan dari pencernaan atau absorpsi dari nutrisinya. Oke, nah yang nggak salah pentingnya ya di era modern ini tuh sangat luar biasa karena makanan-makanan yang ada di era sekarang tuh sangat berbahaya, banyak yang berbahaya. Ya, yang bisa mempengaruhi sistem imun kita, bahkan ada beberapa zat tertentu bisa merusak, bisa mengganggu respon imun kita, sehingga respon imun kita menjadi salah. Nah, atau bisa kita sebut autoimun, ya, di mana makanan yang salah yang kita konsumsi juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Oke, pencernaan dapat berperan penting dalam pengembangan dan regulasi sistem kekebalan tubuh. Dan oleh karena itu dapat mempengaruhi perkembangan penyakit autoimun ya. Ini kawan-kawan. Nah, kenapa bisa? Yang pertama, di mana ada perlindungan yang kemarin disebut oleh Dr. Trevano, usus kita harus intact, usus kita harus kuat dan rapat. Ya, di mana kalau misalnya terjadi celah, terjadi kerusakan, maka zat-zat yang nggak baik itu yang harusnya dicerna dulu sebelum diserap itu langsung masuk ke zat-zat yang nggak baik, atau dari bakteri atau virus nggak ada pertanda lagi bisa langsung masuk yang merubah sistem imun kita, atau sistem imun kita direspon secara berlebihan kemudian bisa salah. Nah, hati-hati, jaga makanan supaya tidak terjadi penyakit autoimun ya. Alasannya yang pertama, barier epitel usus kita itu berfungsi melindungi antara isi usus dan sistem kekebalan tubuh ya. Keutuhan barier epitel ini penting untuk mencegah bakteri, toksin, dan zat berbahaya masuk ke dalam aliran darah. Gangguan atau kerusakan pada barier epitel dapat menyebabkan kebocoran usus, leaky gut. Nah, kemarin sempat di Dr. Trevano menyinggung leaky gut ya, nanti saya ada gambarnya. Nah, dengan leaky gut ini akan yang harusnya nggak masuk jadi masuk. Oke, nah di sini ya. Nah ini harusnya rapat. Ini harusnya rapat. Kalau misalnya nggak rapat, bakteri, zat-zat bisa langsung diserap. Harusnya dilapisi dulu, dilawan dulu oleh sistem pertahanan tubuh di usus kita. Tapi karena terjadi kerusakan peradangan, dia akan merenggang. Oleh karena perenggangan tersebut, maka bakteri, virus, atau zat-zat yang nggak harusnya masuk, dia akan masuk. Nah itu kawan-kawan, awal mula terjadinya sistem autoimun yang dari pencernaan. Ya, leaky gut. Oke. Ya, tadi leaky gut seperti ini ya. Kemudian autoimun juga dipengaruhi oleh mikrobiota usus ya, di mana kesehatan mikrobiota usus, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di usus, berperan penting dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Mikrobiota usus membantu mengatur respon kekebalan tubuh dan membantu melawan patogen atau bakteri baik, bakteri yang jahat atau patogen-patogen yang ada yang termakan di dalam tubuh kita ya. Baik mungkin ada logam, ada
makanan-makanan yang memang alergen itu dicerna dulu oleh bakteri baik dalam tubuh, sehingga nanti jadi nggak berbahaya lagi dan mudah dicerna ya. Jadi penting kawan-kawan untuk menjaga probiota atau probiotik di dalam usus kawan-kawan semua. Ya, di mana gangguan dalam keseimbangan dapat menyebabkan peradangan dan gangguan sistem kekebalan tubuh yang berkontribusi pada perkembangan penyakit autoimun. Oke, ini ya bakteri baik, kemudian bakteri jahat. Nah, di sini yang sebelah kanan kawan-kawan bisa lihat ini ada dysbiosis atau gangguan keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat. Ya, yang sebelah kiri itu healthy state. Ya, terjadi keseimbangan bakteri baik dalam tubuh kita sangat cukup untuk melawannya. Di mana lihat ya hasil akhirnya saja. Yang di sini itu sistem imun kita. Nah, sistem imun kita banyak yang keluar. Ya, sistem imun kita banyak yang keluar, terjadi bahkan ada yang lolos langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, disitulah salah satu awal mula terjadi autoimun, karena sistem imun salah menanggapi, salah merespon, atau karena terlalu banyak hingga kelelahan, hingga tidak bisa menangkal lagi alergen-alergen, patogen-patogen yang ada di tubuh kita yang kita konsumsi dari usus kita. Nah, di sini lihat yang sebelah kiri, nah probiotik akan mencerna, yang membantu mencerna sehingga terjadi hasil pencernaan tersebut. Jadi molekul-molekul yang kecil, molekul-molekul yang baik yang mudah nanti diserap oleh tubuh kita dan tidak menyebabkan aktivitas atau pengaktifan dari sistem imun yang berlebihan. Sehingga darah kita jadi bagus. Ya, dari usus langsung masuk ke pembuluh darah ya. Jadi ingat, usus itu kaitan langsung dengan pembuluh darah, hati-hati. Jadi selanjutnya autoimun disebabkan oleh molekul pada makanan ya, di mana ada beberapa kondisi molekul pada makanan akan menstimulasi kekebalan tubuh ya, menyebabkan respon sistem imun ya. Ini contohnya ya. Nah, ini molekul yang termakan. Jadi kawan-kawan kalau misalnya sempat kemarin heboh ya di makanan bebas gluten ya, gluten. Nah, ini gluten adalah makanan-makanan yang mengandung gluten ya, seperti gandum, barley, rye, telah terkait dengan perkembangan atau eksaserbasi penyakit autoimun tertentu, terutama penyakit celiak ya, di mana penyakit ini terjadi penyakit autoimun oleh karena konsumsi gluten yang berlebihan. Ya, gluten dari kacang-kacangan ya, gandum ya, barley ini ya, biji-bijian ya, kemudian rye itu gandum hitam ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita terjadi gangguan sistem imun atau autoimun, hati-hati terkait makan gandum-ganduman atau kacang-kacangan, hati-hati teman-teman. Kemudian ada produksi susu ya, di mana beberapa orang dengan penyakit autoimun mengalami reaksi pada protein dalam susu sapi dan produksi susu lain. Produksi susu dapat memicu peradangan atau menyebabkan masalah pencernaan pada individu tertentu dengan sensitivitas terhadap protein susu. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang alergi susu, hati-hati ya, apalagi kawan-kawan punya penyakit autoimun ya, hati-hati konsumsi susunya. Segera konsultasi dengan medis ya. Nah, di mana ini ya? Apa itu gluten? Ya, gluten adalah campuran amot bentuk tak beraturan dan protein yang terkandung bersama pati dalam endosperma. Biasanya gluten terdapat Caserelia, gandum hitam, jelai, kemudian trisiatil. Gandum memiliki kandungan gluten lebih tinggi dari semuanya. Hati-hati, jadi kawan-kawan kalau makan sereal, terutama kawan-kawan yang autoimun ya, di mana ini ya, yang mengandung gluten, yaitu mie. Kawan-kawan tahu bahan dasar mie adalah gandum ya, hati-hati. Jadi jangan sering makan mie, apalagi mie instan ya, di mana gandumnya bermasalah, kemudian zat pengawetnya bermasalah, penyedapnya juga bermasalah. Kemudian sereal, pasta, makanan berkecap ya. Jadi jangan banyak-banyak makan berkecap, apalagi makanannya dibakar ya. Kecapnya kemudian dibakar, itu luar biasa membahayakan usus kita. Daging isi, saus krim, biskuit, dan lainnya ya, yang tidak mengandung gluten, kentang, jagung, kacang-kacangan, buah beri, keju cheddar, kemudian ubi jalar, kacang kol, rempah, dan lain sebagainya ya.
Oke, kemudian ada juga kandungan kacang-kacangan tertentu yang bisa menyebabkan sistem imunnya, jadi hati-hati, dicek aja kalau yang ini terlalu luas ya. Kalau untuk kacang-kacangan baiknya kawan-kawan dihindari atau konsultasi dengan dokter. Kemudian ada makanan yang memperburuk dari autoimun ya, yaitu makanan yang kandungan gulanya tinggi ya, dan makanan olah ya. Konsumsi gula berlebih dan makanan olahan yang mengandung bahan tambahan seperti pengawet, penguat rasa, pewarna buatan dapat menyebabkan peradangan dan mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi autoimun. Yang selanjutnya, makanan yang menyebabkan peradangan yaitu gorengan, ya kawan-kawan, di mana banyak asam lemak yang jenuh, asam lemak trans ya. Nah ini juga bisa memperparah sistem imun yang mengakibatkan mencetus penyakit autoimun. Ya, jadi penting untuk dicatat bahwa makanan yang berpotensi menjadi pemicu penyakit autoimun dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit autoimun ya, dan kepekaan masing-masing individu. Jika Anda memiliki penyakit autoimun atau mencurigainya masalah sensitivitas makanan, disarankan untuk konsultasi. Oke. Nah, yang selanjutnya mungkin sedikit ya, intoleransi terhadap makanan ya. Biasanya pada anak kecil intoleransi susu, dimuntahkan, tapi tidak menyebabkan demam dan lain sebagainya. Beda dengan alergi ya, di mana intoleransi makanan merupakan kondisi saat tubuh sulit mencerna zat dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Perlu diketahui bahwa kondisi intoleransi makanan berbeda dengan alergi makanan. Alergi makanan memicu sistem kekebalan tubuh, sedangkan intoleransi tidak. Ya, gejalanya ya yang ringan cenderung gejala intoleransi makanan cenderung terbatas pada sistem pencernaan saja, sedangkan untuk gejala alergi dapat melibatkan seluruh tubuh. Itu salah satu. Ini juga intoleransi, kemudian juga terjadi kerusakan di epitel usus, juga bisa menyebabkan alergi. Ya, jadi kawan-kawan kalau misalnya ada yang intoleransi jangan dipaksa, ya cari makanan yang lebih mudah dicerna. Nah, salah satu keunggulan dari nanosize ya, nutrisi yang dengan komposisi yang kecil atau nanosize atau dalam bentuk dalton akan memudahkan penyerapan dan tidak menyebabkan intoleransi dan alergi. Ya, contoh kalau misalnya di medis untuk ada alergi susu ya, anak kecil alergi susu di mana susunya itu diganti dengan protein yang rantainya pendek-pendek, yang kecil-kecil, protein yang kecil-kecil. Nah, kita punya suatu nutrisi yang sangat bagus ya, nutrisinya itu nanosize ya, sehingga ini dia. Jadi kalau misalnya habis konsumsi nutrisi tersebut terjadi muntah, mual dan sebagainya, sebenarnya itu bukan dari efek dari nutrisi tersebut, karena memang tubuh kita memang bermasalah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, dengan nanosize itu tidak menyebabkan intoleransi terhadap penyerapan terhadap makanan. Oke, gejala intoleransi banyak ya, kembung, migrain dan sebagainya. Kemudian penyebabnya bisa kekurangan enzim, nanti dibaca ya karena panjang. Kemudian ada kandungan histamin di dalam makanan, kandungan salisilat juga bisa mempengaruhi. Kemudian bahan kimia juga bisa mempengaruhi intoleran, bisa juga makanan-makanan yang beracun ya, keracunan makanan. Nah, jadi kalau membahas pencernaan ya kawan-kawan memang sangat panjang. Harapannya kawan-kawan bisa mengetahui dari 7 gejala awal tadi ya. Nanti akan saya terangkan mungkin di lain kesempatan. Ya, jadi yang pertama mungkin ada sakit perut. Ya. Tadi ada yang pertama kawan-kawan jelas ya, kita flashback ulang. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami gangguan pencernaan, gejala awalnya yaitu sakit perut. Ya, bisa bergas, bisa kembung, bisa konstipasi atau buang air besarnya melambat atau diare ya. Yang kedua, terjadi nyeri dada, hati-hati terkait nyeri dada karena ini sudah terjadi kerusakan yang cukup kompleks. Yang ketiga, terjadi perubahan berat badan. Yang keempat, terjadi gangguan tidur, gampang lelah. Kemudian ada beberapa kondisi muncul autoimun
Yang terakhir jadi makanan yang intoleransi. Itu gejala awal. Tapi kalau gejala yang selanjutnya kawan-kawan, makanan ini apa yang kita makan akan berpengaruh langsung oleh tubuh kita, darah kita. Contoh kalau misalnya kita makan yang kandungan gulanya tinggi, gula darah kita meningkat, mengganggu sistem pankreas, insulin berlebihan, juga bisa merusak insulin. Kalau merusak insulin bisa menyebabkan kencing manis. Nah, penyakit-penyakit metabolik, penyakit kronis itu disebabkan usus kita, kawan-kawan. Dan hampir seluruh penyakit yang ada di tubuh kita itu disebabkan bermula asal mulai usus yang bisa menjaga apa yang kita makan. Ya. Sedikit ya. Ini saya tampilkan Journey of Food ya, di mana kawan-kawan biar tahu cara mengkonsumsi mungkin nutrisi ya. Pada saat kapan ini bagus ya. Pada saat kapan nutrisi ini kita makan ya. Oh ya, untuk sedikit tadi ya, untuk GERD ya, belum saya sampaikan. GERD itu cara makannya itu kita biar sehat ya, makan sedikit-sedikit tapi sering ya, jangan langsung banyak karena nafsu makan sudah berkurang. Tapi ambil nasi ya, 1 sendok saja yang masih hangat, kemudian didinginkan sedikit, 1 sendok dimakan. Kemudian 10 menit, 15 menit ambil lagi dari rice cooker, misalnya rice warmer mungkin. Nah, caranya seperti itu, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan langsung banyak. Bisa reflux, juga bisa muntah, mual, dan sebagainya. Itu satu untuk GERD. Yang selanjutnya banyak minum air putih, kemudian banyak makan makanan yang berserat, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian olahraga ya, karena dengan olahraga kita akan membantu mobilitas usus, kemudian tidurnya kalau bisa posisinya agak setengah duduk ya, di mana nanti membantu gravitasi supaya asamnya nggak langsung naik ke atas ya. Mungkin itu sedikit terkait tips untuk pasien GERD ya. Nah, ini kita lihat sama-sama untuk perjalanan suatu makanan ya. Nah, ini masuk ke esofagus, masuk ke lambung. Nah, di lambung kita ini kita lihat ya, mencerna makanan di lambung itu 40 sampai 120 menit ya. 40 menit sampai 120 atau 2 jam. Jadi, kalau misalnya ada makanan-makanan yang dengan komposisinya sedikit, kalau misalnya saya konsumsi nutrisi yang memang tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi asam lambung, sebaiknya di jarak 2 jam. Karena penyerapannya akan maksimal. Ya, jadi contoh kayak saya makan nutrisi, bangun tidur, subuh, sholat, saya minum nutrisinya, makan nutrisinya saat perut kosong, sehingga penyerapan akan bagus. Nah, di sini alasannya. Karena lambung akan dikosongkan kurang lebih 2 jam. Ya, 40 sampai 2 jam. Nah, di sini di lambung juga akan terjadi penyerapan, salah satunya karbohidrat juga diserap juga di usus lambungnya. Kemudian masuk ke dalam usus halus ya, kurang lebih 40 sampai 120 menit. Ya, usus halus bergerak. Di sini penyerapan protein banyak di sini ya. Kemudian masuk ke usus besar. Nah, ini ya usus besar kita. Nah, di usus besar membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau misalnya kita nggak olahraga, di mana ini kan sudah padat ya, terjadi pergerakan yang lambat, buang air besarnya juga lambat. Kenapa? Di usus kita, yang usus besar, itu membutuhkan waktu dari usus besar sampai keluar ke anus itu 36 jam. Jadi kalau misalnya sehari, 2 hari kita belum buang air besar, itu masih normal ya kawan-kawan. 2 hari, 3 hari belum buang air besar, nggak usah khawatir, memang normal. Untuk mempercepatnya, kawan-kawan olahraga saja. Jadi total di dalam tubuh kita untuk menyerap konsumsi dari makan sampai ke bawah itu kurang lebih 40 jam ya, 36 sampai 40 jam.
Ya, jadi di usus besar tadi itu penyerapan untuk air ya, paling banyak penyerapan untuk air di usus besar. Oke, tadi ya tahu waktu-waktu di mana makanan itu dicerna. Sekarang kita lihat perjalanan dari usus ya, yang tidak masuk ke dalam ya. Kita lihat, kita teropong makanan. Nah, ini di lidah langsung di mulut kita, kawan-kawan, makanlah dikunyah ya. Semakin halus makanan yang ada di mulut kita, semakin bagus membantu lambung kita untuk memproses makanan ya. Jadi kawan-kawan jangan langsung ditelan, dikunyah dulu ya kalau makan ya, di mana di mulut juga udah ada enzim-enzim lipase ya, enzim di ludah yang juga membantu pencernaan, salah satunya karbohidrat. Kemudian ada beberapa nutrisi yang nanosize tadi bisa juga langsung diserap melalui pembuluh-pembuluh darah di dalam bawah lidah. Ini makanan masuk ya di lidah, di mulut kita. Nah, kemudian ditelan. Nah, di sini ada di dalam tubuh kita akan menjaga supaya makanan tidak masuk ke saluran pernafasan yang disebut epiglotis ya. Ini ya. Ini juga. Nah, dia akan membuka kalau akan ada makanan, dia akan tertutup kalau makanan tidak ada. Nah, ini usus kita yang bagus seperti ini ya, bersih, mulus, ada pembuluh darah ya. Nah, ini usus esofagus ya yang bagus seperti ini ya, nggak ada luka, nggak ada penyempitan. Masuk ke lambung ada penyempitan sedikit. Nah, di lambung langsung dicerna, dibantu dengan gas asam yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di mana kalau misalnya makanan tadi kasar atau besar-besar, lambung kita kerja lebih berat ya, membutuhkan asam yang lebih tinggi. Nah, di sini juga ada peran duodenum ya, di mana ada saluran kecil ya. Di duodenum itu ada sekresi baik hormon maupun sekresi enzim yang dihasilkan oleh hati dan empedu untuk membantu mencerna lemak ya. Di sini keluarnya di sini ya. Jadi kalau misalnya asamnya terlalu besar, nggak bisa lapisan dari duodenum akan terganggu. Di situ juga terjadi kerusakan yang cukup luar biasa ya, nanti sakitnya luar biasa kalau duodenum ini lagi sakit ya. Dimana bedanya lambung ya, tuka peptikum sama tuka duodenum ya, luka duodenum sama luka lambung. Kalau luka lambung itu nyeri itu pas pada saat perut kosong ya. Kalau duodenum dia akan nyeri pas pada saat setelah makan. Nah, ini ya, kalau setelah makan kita sakit, hati-hati. Duodenum Anda mungkin bermasalah, ya, rusak. Segera konsultasi, segera konsumsi nutrisi yang memperbaiki sel, regenerasi sel. Ya, di lambung makanan dicerna, asam ini sangat panas sekali, sangat panas di dalam gas ini, sangat asam. Dan yang perlindungan yang paling bagus lambung. Dilihat kalau terjadi luka, maka luka itu akan lama sembuhnya karena basah, karena asam. Ya, hati-hati kalau sudah luka lambung, butuh penyembuhan yang sangat lama dan dibutuhkan nutrisi yang tepat untuk meregenerasi. Ya, jadi kalau misalnya lambungnya bermasalah, kawan-kawan wajib konsumsi nutrisi. Ya, ini keluar lambung ya, menuju ke duodenum. Nah, ya, nah ini ada enzim, ada bile duct ya, ada sekret dari hati dan gallbladder ya, atau empedu untuk membantu mencerna lemak. Duodenum.
panjangnya 23 sampai 28 cm ya kawan-kawan ya. Nah, di sini membantu mencerna lemak, dibantu oleh sekret yang dikeluarkan oleh empedu ya sama hati. Nah, ini protein, kemudian lemak akan diserap di usus halus. Nah, ini nanti saya ada video, kita lihat ada usus-usus yang bermasalah seperti apa bentuknya. Nah, ini penyerapan ya, terjadi penyerapan barusan, ya terjadi diserap. Ya, ini terjadi masuk ke usus besar. Nah, lihat nanti usus besar ya. Ini sisa-sisa ya. Nah, kalau usus besar pergerakan nggak bagus, sisa-sisa ini, sisa-sisa makanan yang terendap bisa menyebabkan polip ya, hati-hati ya. Kalau makan kurang serat, kemudian zat-zat yang sampah-sampah itu terendap di usus besar, bisa menyebabkan polip. Polip lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker. Oke, ini sudah sampai usus besar, kolon, akhirnya ke luar ya. Oke. Nah, tambahan lagi video ya kawan-kawan, jangan bosan ya, jangan ngantuk ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa membedakan secara real, tadi animasi ya, secara real untuk usus kita. Ya, ini usus normal ya. Nanti kita lihat usus-usus orang yang memiliki penyakit. Ini kita lihat, kalau nggak kita bersihkan usus kita, wah luar biasa. Ya, kanker, tumor, penyakit metabolik bisa berasal semuanya dari usus kita. Penyakit degeneratif, penuaan, ya. Luar biasa kotornya ya kawan-kawan. Nah, ini kanker payudara, lemak. Nah, jadi kanker payudara bukan dari yang lain-lain kawan-kawan. Penyerapan nutrisi yang nggak bagus, sehingga terjadi metabolisme yang salah, lemak-lemak yang nggak bagus, lemak-lemak radikal bebas yang nanti akan ke payudara ya, membentuk kanker di sana karena penyerapan di usus yang bermasalah. Ini pada kanker prostat. Nah, ya, kalau misalnya kawan-kawan ada keluhan asam urat ya, bagus dikasih nutrisi untuk membersihkan usus, karena memang asam urat sejatinya penyerapannya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya. Jadi kalau misalnya
usus kita kotor, maka sangat berbahaya. Nggak cuma diobati asam uratnya saja, kenapa? Tapi ususnya diperbaiki, nah, sehingga penyerapannya bagus. Makanya ada yang kawan-kawan bercerita, ada yang sakit asam urat. Kenapa? Banyak yang terbantu karena ususnya sudah dibersihkan, ya kawan-kawan. Nah, ini parasit ya kawan-kawan. Cacing parasit. Nah, parasit juga akan dilawan oleh mikrobiota ya, atau probiotik kawan-kawan. Nah, di sini nggak, kalau misalnya probiotik kita bagus, patogen-patogen atau parasit-parasit ini nggak akan tumbuh, nggak akan berkembang secara luar biasa seperti ini. Nah, jadi itu ya 7 gejala dan gambaran-gambaran pencernaan kita, dan pencernaan ini sumber dari segala penyakit yang ada di tubuh kita, luar biasa semuanya, bahkan hampir semua seluruh penyakit yang ada di tubuh kita berasal dari makanan. Contoh misalnya kelainan genetik mungkin pas pada saat hamil kita konsumsi salah, sehingga genetik yang dibentuk oleh janin kita bermasalah, bisa jadi sindrom Down dan sebagainya. Ya, jadi makanan juga sangat berpengaruh ya terjadi akibat tercetusnya kelainan genetik yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi banyak ya kelainan genetik juga bisa berpengaruh oleh makanan yang kita makan. Jadi the road of health is paved with good intestine ya. Jadi semua kesehatan kita ya terjadi oleh karena usus kita yang bagus ya. Jadi take care of your gut ya. Oke, nah sedikit ya terkait nutrisi ya, di mana IFC ini provide the best service for your gut ya. Ada SOP sama utupusi ya. Nah, di mana mekanismenya ya yang utama ada 4 ya. Yang pertama regenerasi sel pencernaan yang senantiasa rusak. Ya tadi makan aja kita gigit aja, bibir kita kegigit aja luka. Ya, apalagi tadi yang di bawah usus sampai gambaran seperti itu, kalau nggak diperbaiki, sel dinding selnya nggak diperbaiki, ya akan kasar, akan banyak endapan di situ ya, nggak bisa dibersihkan. Ya harus diregenerasi. Yang kedua juga ada antioksidan terkuat ya, yang ada di dalam nutrisi kita. Kemudian ada probiotik ya, di mana menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat ya, dan membantu juga absorpsi beberapa zat makanan di tubuh kita. Kemudian juga meningkatkan sistem imun dengan mengaktifkan natural killer cell. Oke, sedikit ya, saya terangkan sedikit ya. Marine placenta sarden peptide. Nah, ini kan untuk regenerasi sel ya, dari salmon ovary peptide ya. Kemudian ada fruit flow, ekstrak dari biji tomat. Kita minum seperti minum tomat 1,5 galon ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada asam nukleat, ini bahan baku untuk DNA ya, untuk membentuk sel yang baru. Ada kondroitin juga jaringan ikat yang membentuk sel. Kemudian asam amino. Nah, asam amino tadi kawan-kawan kalau ingat ada asam amino apa yang untuk membantu supaya tubuh kita nggak mudah lelah, tidur kita jadi bagus, yaitu triptofan. Apakah kita lihat di SOP ini ada triptofan apa enggak? Ya, kemudian ada fish collagen, ya, digunakan kolagennya untuk dinding sel ya. Kemudian L-glutathione ini salah satu antioksidan juga di dalam tubuh ya, dan terkuat salah satunya ya, selain provitamin D ya. Kemudian asam hyaluronat ya untuk sendi-sendi, jaringan ikat untuk sendi-sendi atau
sel ya, jaringan ikat sel ya, dan elastin yang menjaga elastisitas dari sel. Nah, jadi SOP ini ibaratnya kita mau bikin mobil itu onderdilnya ada semua, tinggal kita rangkai, nggak susah-susah nyari ke sana kemari. Nah, jadi udah langsung ada, langsung dipakai, langsung diciptakan, langsung dibuat sel yang baru. Oke, gimana tadi ya, kita ada poin tadi, kita lihat di sini ada nano size. Ini sangat penting ya kawan-kawan, nano size ini. Kalau misalnya kawan-kawan ngomong nano size itu sangat penting karena tidak menimbulkan reaksi di dalam pencernaan. Ya, jadi reaksi kalau misalnya ada makan terjadi diare itu sebenarnya bukan reaksi dari nutrisi ini, tapi memang ada penyakit di dalam ususnya. Ya, oke. Nah di sini kita lihat ya, di yang merah ada asam amino esensial yang harus kita makan ya. Kemarin sempat diterangkan oleh Prof dari UNER ya, di mana asam amino esensial ini digunakan untuk regenerasi sel. Ya, di samping tadi ada salmon ovary peptide dan 7 ingredient lain, kemudian ada asam amino. Nah, di sini juga ada triptofan yang akan membantu kita. Ya, triptofan kita ada ya. Nah, bahkan ada produk lain pun tidak ada triptofannya. Ya, ini asam aminonya kawan-kawan cukup tinggi dan sangat membantu regenerasi sel kita. Oke ya, jadi paten ini jelas ya, nggak diterangkan lagi patennya sel regenerasi, improve blood circulation ya, dan lain sebagainya ya, udah kawan-kawan hafal. Nah, itu tadi regenerasi ya, regenerasi kemudian ada asam amino yang saya kaitkan materi saya sebelumnya. Kemudian utsukushi kawan-kawan. Utsukushi ada salmon DNA, jelas ya, untuk regenerasi juga bantu ya. Kemudian takara, kombu, dan membantu sel imun kita, terutamanya NK sel, supaya diproduksi lebih banyak dan aktif, mencerna radikal bebas, kemudian melawan radikal bebas, melawan bakteri-bakteri yang masuk di dalam usus ya. Dia akan patroli, dan yang hasil yang terlebihnya juga bisa melawan atau menghancurkan sel tumor atau kanker ya, NK sel ya. Nah, di sini ada Bifidobacteria longum sama lactic acid bacteria. Nah, kawan-kawan, ini apa sering saya sebut tadi probiotik ya. Kita ada probiotik sama kayak minum 1000 Yakult kalau nggak salah ya. Nah, luar biasa ya. Kemudian kiwi ekstrak untuk antioksidan juga, psikologen untuk membantu regenerasi sel, L-glutathione juga antioksidan ya, resveratrol juga antioksidan, banyak ya, banyak fungsinya untuk membantu sistem imun biar lebih bagus lagi, dibantu dengan senjata yaitu antioksidan, sehingga stres oksidatif tidak terjadi besar-besaran yang akan mengakibatkan sistem imun kita kelelahan melawan zat-zat patogen. Oke, ini ya. Nah, patennya kawan-kawan bisa baca. Nah, apalagi ini yang terbaru ada utsukushi gold, ditambah lagi ada antioksidan tambahan, ada vitamin D-nya, kemudian ada black garlic ya. Saya dulu konsumsi black garlic karena salah satu fungsi black garlic antioksidan terbaik ya, salah satu antioksidan tertinggi ya. Nah, ini antioksidan, anti radang ya. Di usus tadi kan kita lihat di usus kita gampang meradang kalau misalnya nggak kita bantu dengan anti radang ya, antioksidan, maka sel usus kita gampang rusak. Nah, ini ya juga tadi ada beberapa makanan yang menyebabkan kanker ya. Salah satunya makanan nutrisi untuk ya fitness, hati-hati orang-orang fitness, hati-hati ya, ada makanan yang kandungan hormon ya, hormon laki-laki ya, hormon yang bisa metabolisme meningkat sehingga berat badan bisa turun, hati-hati, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, di produk tuba usu itu bebas hormon ya, jadi sudah terbukti dari Jepang ya, dari BPOM, kemudian ada halal dan organik juga ya, dari label organik. Nah, di sini setiap produk AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik. Ini penting ya kawan-kawan yang pencernaan ya, bebas antibiotik, bebas pestisida, bebas logam berat, bebas kimia berbahaya, bebas hormon, bebas dari pencemaran radiasi nuklir ya, dan bersertifikat halal dan resmi oleh BPOM ya. Ini ya tadi ya, jagalah ususmu maka Anda akan sehat ya. Jadi jangan sia-siakan ususmu, jangan sia-siakan nikmat yang diberikan Tuhan ya. Oke,
terima kasih. Mungkin kita akan bahas detail di pertanyaan ya. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Terima kasih. Kita lanjut ke Mas Angga. Mas Angga. Oke. Nah, Iya, baik. eh, Ya panjang ya. Soalnya kalau bahas usus itu bisa sebulan Mas Angga. wah, Ini saya nyari materinya supaya lebih simpel tuh agak kesusahan ya. Jadi itu aja 7 gejala tadi aja. Bahwasanya ini usus Anda bermasalah. Jadi warning sign supaya kita memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita. Karena kalau usus bermasalah itu penyakit ke semua, baik psikologis maupun medis ya, maupun degeneratif, regenerasi sel juga terganggu, itu semua autoimun ya. Itu semua penyakit bermula dari usus kita. Banyak sekali ini Mas Angga. oke, siap. Oke, Dok. Ini ada yang udah tanya sih. Dia nanya kalau misalnya menderita asam lambung dan GERD, kali suaranya terganggu dan suaranya serak. Udah konsumsi Suba dan Utsu, udah 3 paket. Udah lumayan baikan lah gitu loh. Maksudnya sudah ada perbaikan ya. Tapi yang bersangkutan sekarang malah ada yang baru, Dok. Yang barunya ini keluhan berat badan meningkat karena jadi nafsu makan. Ya kan, ya Suba lagi itu saya pernah ada yang baca tuh Suba di mana emang meningkatkan nafsu makan ya. Dan kalau BAB hanya sering air aja, tidak ada seratnya. Padahal makanan yang dikonsumsi sama materialnya dan lain-lain. Mohon advice-nya, Dok. Kira-kira gimana tuh Oke, siap. pemecahan masalahnya? Ya, yang pertama kita bahas di lambung ya. Jadi lambung itu nggak cuma konsumsi makanan ya. Jadi nggak cuma konsumsi makan, nggak cuma perbaikan dari pola makan ya. Kemudian konsumsi nutrisi ya. Jadi kawan kan harus diedukasi juga kalau utamanya yang lambung ya. Jadi yang pertama untuk permasalahan lambung itu makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, jangan regangkan lambung secara berlebihan karena lambung itu kalau sudah tipis gampang terjadi leaky gut ya, leaky gut, leaky stomach ya. Jadi teregang jadi refleks juga ke atas ya. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering, itu satu. Kemudian memperbaiki pengosongan lambung, salah satunya dengan olahraga ya. Di mana olahraga itu di kaki kita itu ada reseptor saraf ya yang akan membantu memacu pergerakan usus ya dari mulut tenggorokan ke lambung sampai di anus ya. Jadi kalau misalnya membantu untuk pengosongan lambung, salah satunya harus disarankan olahraga ya supaya pengosongan lambungnya bisa efektif, pengosongan ususnya juga bisa efektif. Terus kemudian hindari makanan-makanan yang saya sampaikan tadi ya, berminyak, bersantan, kemudian makanan-makanan alergen, makanan yang intoleransi, kemudian makanan-makanan yang pedas, bersantan ya di hampir seluruhnya itu makanan itu bersantan ya. Di Pekanbaru itu bersantan berminyak itu kalau nggak bersantan berminyak itu nggak makan. Dan komposisinya itu besar ya. Jadi lambung terextended ya, membesar tergang secara sempurna itu juga bisa menyebabkan klep dari lambung yang bagian atas akan bermasalah, juga bisa reflux. Nah, jadi untuk lambung ya jaga lambung dengan yang barusan tadi, kemudian sampaikan olahraga, tidur yang teratur ya. Terus kemudian kalau bisa tidurnya itu posisinya setengah duduk ya, kasih bantal 2, kemudian pinggangnya kasih 1 bantal sehingga posisinya setengah duduk ini ya. Nggak duduk, nah nggak tidur ini. Jadi ada bantuan gravitasi tubuh supaya gasnya nggak langsung nembak ke atas. Ya, kalau misalnya dia berlubang atau bukan berlubang ya Pak, terbuka ya, harusnya tertutup ya dia agak terbuka, biar nggak naik gasnya atau cairan lambungnya ya. Jadi posisi setengah duduk, dari stres ya, dari alkohol, nah itu yang lambung. Kemudian ada efek lanjutnya, gara-gara makan enak berat badan meningkat ya nggak apa-apa. Yang penting berat badan meningkat ini tidak terjadi overweight. Karena kalau berat badan meningkat, salah satu tandanya mungkin dari kurus, nafsu makan, berarti metabolisme kita udah pulih. Ya, tetapi kalau yang berlebihan ini, peningkatan berat badan yang berlebihan, nah itu jadi nambah masalah. Jadi boleh bertambah berat badan asal berat badannya nggak berlebihan ya. Jadi dihitung nanti BMI-nya ya.
Kalau misalnya BM-nya masih bagus, ya udah nggak apa-apa, makan aja. Ya, tapi yang makanan yang bagus-bagus ya. Jadi jangan makan yang tadi kita rasa sama-sama. Jadi nggak apa-apa. Nah, terus untuk penyerapan air, loh, kok buang air besarnya kok banyak airnya? Nah, ingat, air itu penyerapannya di usus besar. Berarti sebenarnya masih ada masalah nih di usus besarnya. Ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin konsumsi terus nutrisinya, mudah-mudahan usus besarnya pulih ya, sehingga penyerapan air bisa membaik ya. Harusnya buang air besar itu tesnya ya setengah padat ya, setengah padat, agak berair sedikit ya, sehingga di situ ya berarti usus besar kita sehat. Kalau konsistensinya lembek banget bahkan berair, berarti masih ada masalah di usus besarnya. Gitu, Mas Angga. Oke, siap. Itu udah jawab ya. Padahal tadi kayaknya saya belum tanya tapi udah langsung dijawab sama dokter Islami juga. Tadi ini pertanyaannya kalau berat badannya meningkat tapi sekarang BAB-nya ini kayak nggak ada seratnya gitu loh dok, kayak air. Tadi udah kejawab sih harusnya. Oke, next. Nah ini juga nih dok, ini pertanyaan mungkin udah lumayan sering juga, tapi nggak apa-apa, ini edukasi ya. Jadi ada yang tanya dok, kalau misalnya saya mau konsumsi suba, bahkan mungkin utsu atau utsu gold, boleh nggak sih saya konsumsi dalam keadaan perut kosong? Takutnya kena kayak asam lambung yang naik, orang yang punya keluhan asam lambung ya, atau apa? Atau lebih baik misalkan saya makan dulu, nanti baru dijeda baru makan, atau gimana dok? Nah, terima kasih. Nah, ini satu ya, kawan-kawan. Mungkin kalau kawan-kawan teliti, mungkin kalau ada yang orang apoteker atau orang medis, di situ ada fukoidan ya, fukoidan, ganggang laut ya, dan ganggang lautnya spesial yang bisa langsung menutrisi natural killer cell. Nah, di samping fukoidan ini membantu menutrisi natural killer cell, sejatinya ganggang laut ini, fukoidan yang diusukusi itu melapisi lambung. Salah satu pengobatan lambung itu fukoidan. Nah, di medis itu fukoidan itu membantu melapisi lambung. Jadi untuk usukusi harusnya kalau misalnya apa namanya ya interaksi dengan yang lain malah nggak masalah pas pada saat perut kosong, karena ini produknya mahal ya. Kalau misalnya penyerapannya nggak maksimal, takutnya dia, walaupun kan secara disampaikan sama kawan-kawan, nggak apa-apa diminum makan, bersama dengan makan atau setelah makan dan sebagainya. Tapi kalau saya pengen penyerapannya paling bagus, paling maksimal. Kapan itu? Pas pada saat perut kosong. Itu tahu kan kalau misalnya banyak makanan kan, dia nanti di usus tadi gambaran usus kan, kalau misalnya banyak makanan yang sudah ada di sebelumnya kan terjadi hambatan ya. Logika simpelnya seperti itu. Jadi yang pertama untuk menjawab kesimpulannya, jadi harusnya utsukusi dan subarasi tidak menyebabkan peningkatan asam lambung, malah melindungi, bahkan bisa mengobati. Ya, jadi pas pada saat perut kosong malah jauh lebih optimal. Selain mengobati usus, melindungi usus, juga penyerapan juga bisa sangat optimal. Hati-hati. Jadi ada permasalahan di lambung, itu salah satu penyebabnya lambungnya meregang ya, meregang banget, gasnya terlalu tinggi ya. Nah, disitulah timbul masalah. Ya, biasanya kalau kayak gitu pas makan suba utsu di malam hari yang bermasalah, karena udah makanan banyak, kemudian sisa-sisain malam, gasnya masih ada banyak, kemudian kita minum suba utsu, kok mual ya. Nah, sebenarnya bukan suba utsu, permasalahan seharian itu yang kawan-kawan ada yang salah. Harusnya nggak ada masalah. Jadi makanan kawan-kawan yang bermasalah kalau misalnya habis makan tuh mual, habis nutrisi minum suba utsu itu mual atau nggak enak. Nah, terus kesalahan kita seharian. Gitu Mas Angga jawabannya. Oke, siap. Itu semoga membantu ya, semoga menjawab. Oke, next. Ini juga ada yang tanya, dok, mau tanya, apakah sembelit itu ada hubungannya mungkin dengan diabetes dan lain-lain nggak sih dok? Ada arah-arah ke sana atau sama sekali dua gangguan kesehatan yang sangat berbeda? Nah, ini dikit ya, ada baca di chat ya. Jadi sebaiknya kapan minum makan
Subautsu tadi kan. Nah, tadi kawan-kawan kalau menyimak tadi lambung itu pengosongannya 40 sampai 2 jam. Nah, pengosongan lambung itu butuh waktu 40 menit sampai 2 jam. Jadi disesuaikan saja. Jadi kalau berkosongan sebelum makan ya langsung minum aja. Tapi kalau misalnya habis makan nih, minumnya habis makan misalnya ada berjarak itu antara 40 sampai 2 jam. Ya, 40 menit maksudnya, 40 menit sampai 2 jam ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan kapan sebaiknya minum Subautsu ya. Kalau biar nggak dipengaruhi oleh pencernaan yang ada, ya di bawah lidah saja. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak nyaman ini ya. Jadi kalau saya di bawah lidah, sisanya saya minum, tapi pas pada saat berkosong. Nah, itu ya cara minum menurut saya yang terbaik. Terus untuk menjawab Mas Angga tadi kan sembelit. Nah, jadi gini kawan-kawan, kalau misalnya terjadi pelambatan buang air besar misalnya ya, atau terlalu cepat buang air besarnya seperti diare, proses absorpsi dari nutrisi itu sangat bermasalah. Atau ya kita konstipasi atau buang air besarnya lama, itu terjadi penumpukan sampah di usus besar yang kelama-lamaan dia ya kayak busuk tuh harus dibuang kan. Jadi zat-zat pembusukan, zat-zat yang harusnya dibuang, jadi penyakit, jadi radikal bebas, stres oksidatif, di situ malah diserap. Nah, jadi ini juga ususnya juga jadi banyak lapisan tadi, lapisan yang jelek. Nah, sehingga berpengaruh juga terhadap penyerapan nutrisi-nutrisi yang lain. Ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi atau ada nutrisi tertentu yang berlebihan, sehingga itu juga bisa mempengaruhi tubuh kita secara keseluruhannya. Masuk pembuluh darah bisa kena kencing manis misalnya kan, harusnya penyerapannya itu lemak juga diserap, protein juga diserap, kemudian gula itu diserap sebagian karena protein lemak misalnya ada suatu zat yang nggak bisa dicerna, dia kebutuhan energinya tinggi, mungkin gulanya diserap jauh lebih banyak hingga terjadi kencing manis. Itu sumbernya masalah juga disebabkan oleh makanan ya. Jadi jaga ususnya ya. Jadi pola makan yang bagus, buang air besarnya bagus. Ya untuk mengatasi sembelit ya contoh konsumsi nutrisi tadi ya. Pola tidur kalau bisa jangan sampai jam 10, kemudian olahraga, kemudian makan makanan yang banyak serat. Ya olahraga ini saya tekankan ya, olahraga itu penting buat pencernaan karena di telapak kaki kita itu ada saraf untuk mempengaruhi pergerakan usus ya. Namanya piezoelektrik ya. Piezoelektrik ada saraf di telapak, biasanya telapak kaki deh kan ada, kalau di Chinese itu totok itu memang betul ya, jadi bisa mempengaruhi oleh pergerakan usus. Nah di situ salah satunya kalau kita berjalan atau berlari, nah itu akan tersensitasi ya, hingga usus akan bergerak secara optimal. Dibantu juga ada serotonin dan lain sebagainya akan aktif kalau misalnya kita olahraga yang akan membantu pergerakan usus. Ya, jadi olahraga itu penting ya supaya pergerakan ususnya bagus. Nggak cuma nutrisi saja, gitu ya. Jadi harus semuanya harus diperbaiki biar lebih optimal. Ya, ingat ya kawan-kawan ya, pengobatan itu harus 3. Somato, psikososial. Somato itu medis ya, boleh medis itu pengobatan obat ya, bisa medis, bisa tradisional, bisa nutrisional ya. Di samping medis juga pola hidup juga, olahraga, tidur yang cukup, kemudian makan yang bagus, makan yang nutrisinya yang bagus ya, salah satunya ya Subautsu ya, tuh somato. Psikologis ya. Nah itu tadi makanan yang nggak bagus, pencernaan kita nggak bagus, bikin stres juga, lingkaran setan, sakit pencernaan bikin stres, bikin pola tidur nggak bagus, makin berat juga. Jadi orang yang sakit itu punya kecenderungan psikologis yang nggak bagus. Ya, jadi kawan-kawan motivasi, psikologisnya dimotivasi, diperbaiki, diberi keyakinan supaya psikologisnya bagus. Nah, efek kesembuhan akan jauh lebih bagus kalau psikologis pasien kita akan bagus ya. Nah, itu ya. Kemudian sosial, yaitu supporting level. Di mana kalau menerangkan jangan sama orang yang sakitnya saja, karena orang sakit ini butuh dukungan, butuh support orang sekitar. Jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan diskusi sama orang, sama siapa, sama customer ya, sama yang di prospek ya. Nah itu diajak keluarganya juga buat disupport, dan keluarganya harus kawan-kawan ingatkan ini harus disupport.
keluarganya harus support. Ini kita sibuk nerangkan ke yang sakit aja, keluarganya nggak dikasih tahu, dia nggak sukses juga. Nah, jadi itu tadi ya, pengobatan yang optimal yaitu somatopsikososial ya. Itu Mas Angga. Oke. Next juga oke. Jadi ini juga ada yang tanya, Dok, mungkin ini mau mengumpulkan jawaban dari beberapa dokter, nggak apa-apa. Jadi ada yang tanya, Dok, misalkan kayak untuk penderita tumor atau cancer, apakah aman konsumsi produk ini? Karena kan ada yang, ya tadi kita juga tahu kalau Subarasi ini kayak mungkin meregenerasi sel lah dan lain-lain gitu kan. Apakah ini malah aman atau bikin malah lebih bahaya gitu loh, Dok? Mungkin kita bisa, let's say kita bilang dari tumor, dari cancer, atau mungkin bahkan autoimun, penyakit autoimun gitu-gitu, Dok. Nah, jadi konsep kanker, konsep tumor itu sangat banyak ya jalurnya ya. Nah, banyak sekali kalau mau kita bahas ya. Tapi intinya ini ya, di sel tumor itu metabolismenya itu berantakan, metabolisme selnya itu berantakan. Ya, jadi jangan disamakan oleh sel yang sama, metabolismenya normal. Ya, jadi antioksidan. Jadi gini, dengan kita ngasih nutrisi yang bagus, ya, regenerasi yang bagus, kemudian antioksidan yang bagus, sel kanker malah membaik. Ya, kenapa? Dikasih nutrisi yang benar nih. Contoh kita mau bikin mobil nih, yang karena kita nggak dinutrisi sel kankernya ini, mobilnya ini nggak ada apa namanya setirnya. Yang diproduksi itu nggak ada setirnya semua mobilnya. Nah, dengan adanya suplemen yang bagus, oh lengkap semua. Ini mobilnya ada setirnya, ada bannya semua utuh. Nah, diproduksi yang bagus. Jadi nggak ada sel-sel kanker lain. Nah, itu satu. Yang kedua, antioksidannya tertinggi, merangsang melawan metabolisme zat kanker ini kan metabolismenya tinggi nih, ya ke tempat sel yang bagus misalnya. Nah, itu akan ditangkal. Kenapa? Kalau misalnya stres oksidatifnya tinggi, terjadi zat-zat yang berlebihan di dalam tubuh kita yang nggak bagus, itu bisa menyebabkan kerusakan sel lain yang bagus. Nah, kerusakan sel yang bagus nanti kalau nggak diganti dengan yang bagus, dia akan diambil alih oleh sel kanker. Nah, jadi dari logika itu saja nggak nyambung kalau misalnya subah utsu itu akan menyebabkan kanker makin ganas, tidak, malah kankernya malah membaik gitu. Tapi tetap ya, kanker ini kan prosesnya cukup cepat ya, di mana regenerasi sel antioksidan itu prosesnya dia bertahap ya. Jadi nggak bisa langsung minum langsung ini ya. Jadi jangan lepas dengan medis ya, sarannya jangan lepas dengan medis, karena medis mungkin bisa menghambat kerusakan-kerusakan yang ada sehingga regenerasi sel yang terjadi bisa intinya ini tumbuh langsung dihancurkan. Biar perusaknya itu dicegah oleh medis, kemudian pohonnya ini biar tumbuh biar besar, akhirnya sembuh. Itu ya kawan-kawan, ini konsepnya. Jadi tidak ada, Mas Angga, kesimpulannya enggak. Jadi kita bebas hormon, bebas zat radikal logam berat dan sebagainya, itu sudah cukup menjawab. Siap, oke. Oh ya, ini ada alergi kulit, boleh nih. Iya, saya juga lagi baca itu. Alergi kulit itu organ lain yang tidak berfungsi. Nah, jadi gini kawan-kawannya, alergi itu banyak banget. Salah satunya sel NK sel dalam tubuh kita atau sel darah tubuh kita itu dia peler. Nah, kalau misalnya sistem imun kita bermasalah, jadi tubuh kita gampang merespon hal-hal yang kecil, ya, atau hiperreaktif atau alergi kalau misalnya bahasanya ya. Jadi kalau misalnya kita perbaiki sistem imun, ditangkal dengan antioksidan yang bagus, kemudian dari usus tadi kan banyak tuh sistem imun yang dibantu ya, sehingga makanan-makanan yang bagus-bagus, makanan-makanan atau zat-zat atau bakteri-bakteri jahat itu nggak diserap atau dilawan dulu oleh probiotik. Nah, jadi tubuh kita, sistem imun kita kerjanya lebih rileks, lebih nyaman, sehingga nggak gampang alergi. Itu konsep awal ya, dimana untuk alergi kulit itu kan mungkin bisa dari kontak terhadap bahan tertentu, kontak terhadap alergen, zat kimia, bisa juga, atau di muka, kosmetik, ya, itu bisa membaik kawan-kawan dengan konsumsi
Subausu dengan sistem imun, perbaikan sistem imun, tapi memang tidak serta-merta. Kalau misalnya alergi di kulit kita, kulit aja udah alergi, berarti itu yang sepele loh ya. Berarti di dalam tubuh kita, sistem imun kita sedang nggak baik-baik saja. Jadi ada hal yang besar sebenarnya bermasalah di dalam tubuh kita, dan itu membutuhkan waktu. Jadi fokus saja dan yakin, insya Allah akan terbantu dengan Subausu ya. Terjadi perbaikan sel, alerginya juga nanti akan bertahap akan membaik, dan tetap ya nanti kalau misalnya alerginya responnya berlebihan, tetap konsumsi saja atau konsultasi saja dengan dokter ya untuk membantu reaksinya, respon terhadap suatu alerginya biar langsung ditangani dengan baik ya. Tapi tetap konsumsi biar lanjut supaya perbaikannya menyeluruh. Itu Mas Angga. Oke. Sama tadi ada yang tanya juga, ini kalau misalkan kita ada gangguan lambung kronis gitu, apakah ada makanan-makanan mungkin yang harus dihindari, kayak misalkan kalau selain yang tadi kan dokter ada bilang kalau misalkan emang ada asam lambung atau apa, nggak boleh santan dan lain-lain. Nah ini pertanyaannya kalau misalkan kayak lebih ke arah serat atau apa kayak begitu kan kayaknya serat juga kalau terlalu banyak kayaknya nggak bagus juga gitu ya dok. Maksudnya yang ke arah-arah gitu yang makanan-makanan alami kan ya. Baik. Betul Mas Angga. Nah, ini, tadi memang sudah saya singgung ya, di mana penyakit lambung kronis itu asamnya terganggu, gasnya terganggu, dinding sel terganggu, kemungkinan dinding lambungnya itu terjadi melebar ya, tipis. Terjadi tipis, lambungnya bisa dibilang tipis karena peregangan dan sebagainya, itu permasalahan kronis. Jadi apalagi sempat leaky atau luka atau tukak, itu memang butuh proses yang sangat lama. Jadi kita harus jaga apa saja yang harus kita jaga. Yang pertama memang makanan ya. Jadi makanan apa ya udah. Yang pertama saja yang simpel aja, makan harus dikunyah. Jangan langsung ditelan ya. Kalau langsung ditelan tuh lambungnya kerjanya lebih berat ya. Jadi kita bantu ya. Untuk berapa kali dok? Ya dikira-kira saja. Dulu kan ada sampai berapa kali ya. Kalau saya enggak. Dirasakan di dalam mulut kalau sudah harus telan. Ya, nggak mungkin nasi yang cuma 1 sendok sedikit gitu kita gigit sampai 26 kali ya. Tapi dirasakan aja, udah lembut, oke, baru ditelan. Sehingga membantu lambung, membantu usus untuk mempermudah kerjanya biar nggak berat. Itu fungsi dari gigi kita, mulut kita tuh difungsikan seperti itu ya. Oke, yang pertama mulut ya. Yang kedua makanan, apa saja makanan? Ya jelas, makanan sayur-sayuran, buah-buahan yang berserat. Karena berserat, buah-buahan itu akan memperbaiki mobilitas usus. Tahu tadi kan, ususnya orang yang sakit, itu kan banyak masalah kan, banyak yang lengket-lengket. Itu kalau pergerakannya nggak bagus, makin lengket. Jadi harus diperbaiki supaya kerak-keraknya itu keluar, perbaikan keluar, tuh ya sayur-sayuran, buah-buahan. Ya seimbang saja, nggak terlalu berlebihan makan sayur terus-terusan, nggak seimbang. Terus kemudian jenis makanannya, ya hati-hati. Makanan kita kan kalau bisa jangan sampai itu tadi ya banyak mengandung gluten ya. Misalnya kecap, gandum dulu ya, jangan dulu ya, karena roti yang jangan dulu ya, karena itu juga bisa mempengaruhi usus kita. Nah, biskuit kalau bisa ada yang kandungan non gluten ya, kalau misalnya untuk yang lambung kronis ya. Terus kemudian mie instan di mana glutennya banyak. Terus kemudian zat pewarna, zat pengawet, penyedap rasa. Nah, itu kan berbahaya. Hindari makanan yang berminyak. Kalaupun berminyak, masak sendiri. Masak dengan minyak yang omega 3, omega 6 ya. Jadi yang baik ya, jangan beli-beli makan yang goreng di luar ya. Kalau saya harus tetap berminyak ya. Nah, goreng sendiri dengan minyak yang baik. Terus kemudian pedas sebenarnya dilarang ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya itu semangat, gimana kalau orang Riau nih, orang Padang ya, orang ini kalau misalnya nggak makan pedas itu kayak semangat tuh hilang. Jadi nggak apa-apa makan pedas boleh, tapi diimbangi yang lain. Contoh, makanan pedasnya ada, sedikit saja, tetap ada. Kemudian diimbangi dengan komposisi sayur, habis itu kayak dicuci tuh. Misalnya pedas, kayak kita disiram tuh, sayurnya jangan sayur yang berminyak, sayur yang berkuah bening gitu. Sehingga
dia dilusi ya. Dilusi itu apa? Airnya itu mengencer. Nah, sambalnya pedasnya itu mengencer dan membantu nanti nggak langsung melukai, nggak asam banget di dalam usus. Jadi nggak apa-apa. Oh, jangan makan pedas. Nggak, jangan. Disesuaikan saja hasrat atau keinginan dari semangat dari pasien. Terus kemudian olahraga penting ya, di mana olahraga itu tadi memperbaiki banyak lah olahraga. Fungsinya tadi mungkin sudah kita bahas ya. Lambung juga akan bagus nanti kalau dengan olahraga, hindari stres ya. Ya jelas ya, tadi kita makan yang teratur pun stres akan hilang. Ya, positive thinking. Nah, tidur yang bagus, ya makanan yang teratur yang bergizi itu juga bisa menghilangkan stres ya. Masuk jalankan bisnisnya biar dapat bonus juga bisa hilang stresnya. Ya, terus pola tidurnya ya, tidurnya setengah duduk ya supaya pengosongan lambungnya juga bisa cepat. Ya, itu banyak tipsnya, mungkin boleh nanti kontak saya nanti di slide juga ini. Bentar ya, dicatat saja kawan-kawan untuk kontak saya, boleh chat. Ya, sebentar ini saya share dulu ya. Nah, ini ya. Ini ya teman-teman, dicatat ya. Jadi kalau yang mau tanya-tanya tuh bisa langsung tuh. Jadi mungkin ada yang nggak kejawab di sini. Kalau emang mungkin penting menurut teman-teman dan emang nanti juga Dokter Islami berkenan untuk menjawab, bisa dibantu jawab ya dok ya. Ya. Ini ya. Ini nomor telepon saya. Ini nomor telepon saya, tapi yang saya kasih yang khusus untuk AFC ya, biar nggak terpisah. 0819 900 578 ya. Nah, ini kawan-kawan kalau misalnya ingin tanya-tanya lebih lanjut boleh, silakan kontak ya, nomor WA bisa ini 08, nomor Telegram juga di 0819 900 578. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Jadi ada yang tanya, ini sebenarnya off topic sih, cuma nggak apa-apa. Ada yang tanya dok, kalau untuk program hamil gimana dok? Kebetulan suaminya perokok. Bagus banget, karena hamil itu ya salah satunya itu pengaruh hormon ya, hormon yang bagus di mana dengan nutrisi yang bagus, usus yang bagus dibersihkan akan mengembalikan fungsi hormon. Ya, itu satu jalurnya sangat banyak. Kemudian sistem imun, kemudian antioksidannya, di mana radikal bebas yang ada di darah yang merusak itu juga bisa mempengaruhi juga. Ya, mudah-mudahan tidak ada kelainan anatomi dari ini ya, dari saluran spermanya, misalnya saluran telurnya misalnya. Nah, kemudian nutrisi stem cell, di mana sperma, ovum itu kan nutrisinya tuh stem cell juga. Jadi kualitas dari ovum, kualitas dari sperma itu otomatis akan membaik dengan adanya nutrisi stem cell. Jadi sangat bagus. Jadi orang hamil, orang promil silakan subausu. Sangat bagus. Ya, kalaupun misalnya lama, ya otomatis yang lain pasti akan terbantu sel-sel yang lain ya. Takutnya kan ada kelainan anatomi, misalnya salurannya itu tertutup kan. Kalau salurannya tertutup kan memang tidak bisa semerta-merta terbantu oleh nutrisi ya. Jadi harus dilihat ya, dicek. Tapi pada dasarnya sangat membantu ya. Nah, ini satu lagi ya, rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis itu satu reaksi sistem imun yang berlebihan. Jelas kalau pencernaan bagus bisa membantu rheumatoid arthritis. Jadi di samping langsung natural killer cell, antioksidannya langsung ke sendi-sendi yang terjadi rematik, kemudian usus-usus kan kalau misalnya zat-zat yang bermasalah yang berinteraksi, kemudian terjadi sistem imun yang berlebihan, itu kan jadi sistem imun berlebihan kan manifestasinya banyak, bisa rheumatoid arthritis, bisa alergi kulit, bisa yang lain-lain. Jadi bisa terbantu kawan-kawan. Jadi yang rheumatoid arthritis atau alergi sendi, radang sendi juga bisa terganggu, tetap nggak bisa semerta-merta langsung sembuh, tidak. Jadi silakan konsumsi obat-obat yang untuk membantu meringankan gejala, bisa konsultasi ke dokter, bisa obat-obat lain yang bisa meredakan. Karena pada dasarnya ini kan nutrisi suplemen superfood ya, untuk membantu memperbaiki semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Dan
Seperti itu, Mas Angga. Oke, ya 0819 900 578 ya kawan-kawan ya. Dokter izin bertanya apakah benar usia 50 tahun tidak perlu minum susu. Nah, jadi gini, di mana salah satu fungsi susu itu kan kalsium. Kalsium itu penyerapannya paling bagus di usia-usia remaja, usia-usia dewasa muda, ya sehingga kalsium itu terjadi pemadatan yang cukup bagus ya. Nah, kalau misalnya fungsinya untuk kalsium usia 50 tahun itu efek terhadap tulang itu sangat minimal. Nah, itu jadi kalau misalnya ada orang ngomong itu jangan langsung digeneralisir. Orang tua nggak bagus minum susu. Bagus. Susu-susu yang khusus untuk orang tua ya, di mana untuk memperbaiki pencernaan ada probiotik, ada prebiotik, kemudian ada nutrisi-nutrisi asam amino yang memang diperlukan tubuh yang esensial. Ya. Kalau untuk kalsium memang bisa diserap, tapi nggak maksimal. Untuk nutrisi sendi-sendi juga bisa. Jadi, tetapi perlu diingat ya, kalau usia tua, apalagi makanannya kotor, nggak dijaga, kemudian ususnya kan udah banyak timbunannya nggak bagus-bagus tuh, kadang-kadang bisa intoleran, bisa alergi. Nah, di situ aja masalahnya. Kalau misalnya nggak ada intoleran, nggak ada alergi, bagus minum susu. Ya, salah satu nutrisi juga ya untuk kesehatan kita. Susu ya. Jadi untuk 50 tahun boleh. Jadi dilihat disesuaikan dengan kondisi. Ya. Kemudian minum produk AFC Subausu yang efektif itu seperti apa sesudah sebelum makan. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya semua efektif ya karena dia nanosaiz diserap seluruh tubuh. Tapi kalau saya karena ini produknya ya tidak semua orang sanggup menjangkaunya. Bukan mahal ya. Kalau mahal itu kan apa yang diberikan dengan efeknya itu jauh lebih sedikit. Ini efeknya jauh lebih besar. Sebenarnya kalau dibilang itu bukan mahal, ini murah ya. Tapi orang ya antara murah dan tidak terjangkau. Nah, ini sebenarnya ada kalangan yang memang tidak terjangkau kalau dengan logika UMR 3.300.000 harganya itu kan sebulan, harganya 3,5 juta. Wah, tidak terjangkau, mahal. Tapi bukan mahal sebenarnya tidak terjangkau. Nah, kalau logika kan, tapi dilihat manfaatnya sebenarnya murah. Ya, yang mahal itu kayak ini. Permen harganya 1.000 yang harusnya harganya 100. Nah, itu mahal. Nah, ada mobil BMW harganya 100 juta, tapi sebenarnya harganya 500 juta. Loh, 100 juta itu bisa dibilang murah, tapi tidak terjangkau pada orang-orang tertentu. Nah, itu ya kawan-kawan bisa membedakan mahal dan murah ya. Nah, jadi produk ini mahal ya, anggaplah itu ya, produk ini mahal. Jadi saya harus mengkonsumsi seefektif mungkin. Ya itu tadi saya pada saat perut kosong. Gitu. Perut kosong kurang lebih pengosongan lambung itu kan 2 jam. Nah, jadi itu ya di jarak 2 jam aja, 40 sampai 120 menit. Tapi ada beberapa referensi enggak ada masalah walaupun dengan makan, walaupun apa. Tapi saya lebih yakin ya, lebih yakin dengan keilmuan saya pada saat perut kosong, 2 jam sebelum atau 2 jam setelah. Oke, siap. Oke, itu ya ada nomornya lagi udah di-share juga tadi. Ya, udah silakan ya. Kawan-kawan chat, mudah-mudahan bisa saya jawab, tapi insya Allah saya jawab. Kalau responnya lambat, ya mohon maaf, tapi mungkin malam tuh mau tidur tuh saya jawab ya. Mungkin jawaban singkat, ya mungkin maksudnya singkat itu kalau misalnya menerangkan kan memang butuh penjabaran yang luas ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan spesifik, mungkin saya bisa langsung jawab spesifik ya. Tapi kalau menerangkan panjang, mungkin saya kasih referensi. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Dokter Islami untuk waktunya, Dok.
Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara seminar hari ini, Sabtu ini. Terima kasih, semoga next-nya kita bisa adain lagi. Jadi teman-teman mungkin yang hari ini nggak bisa terjawab pun, kalau mau tanya langsung lagi juga bisa nantinya. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi, Dok, untuk waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya buat kita ya, semoga kita sehat. Yang penting jaga ya makanan ya, karena pencernaan ini sumber dari masalah kita ya, sumber dari masalah kesehatan. Jaga makanan kita, jaga mulutnya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Angga, terima kasih AFC. Oke, sama-sama, Dok. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore.